Penyebab udah mulai. Assalamualaikum Ustadz Aryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustadz. Assalamualaikum teman-teman. Kita tunggu yang lainnya untuk gabung dulu ya. Alhamdulillah, wa syukurillah nih. Kita hari ini ada kesempatan yang sangat berharga banget nih. Kita mau live bareng Ustadz Aryan Sahidi untuk membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalau SBU lagi live, yaitu adalah seputar umroh mandiri. Nah, karena kita bukan expertnya teman-teman, kita datangkan nih expertnya umroh mandiri yang emang betul-betul sering banget teman-teman yang lain konsultasi seputar umroh mandiri bersama Ustadz Aryan Sahidi. Kita tanya kabar dulu nih Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Udah lama nggak pulang ke Indonesia? Alhamdulillah sehat. Ini pakai gini karena agak dingin kayaknya Madinah sudah mulai dingin. Jadi memang sudah butuh apa namanya pakaian-pakaian yang bisa menghangatkan ya. Madinah nyaman sekali alhamdulillah. Sudah mau bulan kedua ini. Dua Wah. setengah sudah berlalu ya di Total Saudi sudah alhamdulillah. berapa bulan Ustadz di Madinah? Berarti ini masuk pekan ketujuh. Pekan ketujuh, Masya Allah. Sebelumnya di Mekah Ustadz ya? Di Mekah sebelumnya. Jadi sebelum di Mekah 10 hari, kemudian sekarang di Madinah sudah masuk pekan ke-7. Udah ya sudah masuk pekan ke-7. Terakhir kali kita live nih teman-teman, buat teman-teman yang ikut live kita sebelumnya, ini Ustadz Aryan waktu lagi di Turki. Waktu masih persiapan mau pengajuan surat resign dari mengajar sebagai dosen Ustadz ya. Wah, Dan ceritanya sekarang, kemana-mana itu ya. iya, dan sekarang alhamdulillah nih teman-teman, alhamdulillah Ustadz Aryan Saidi sudah pekan ketujuh nih berada di Madinah, Masya Allah. Jadi hari ini teman-teman yang baru gabung, Masya Allah sudah 228 orang ini yang gabung. Teman-teman, hari ini kita akan Masya bahas Allah. seputar umroh mandiri. Tentunya dalam satu kali pembahasan nggak mungkin bisa langsung dapat semua materi dari umroh mandiri ya, tapi paling tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang apa sih umroh mandiri, umroh backpacker itu. Nah, Bismillah ya Ustadz ya, kita awali live hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga semua informasi yang kita share hari ini menjadi manfaat. Oke. Amin. Amin. Bukaan dulu dong Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pembukaan dulu nih. Sudah 290 orang nih yang gabung, Masya Allah. Kalau rajin live begitu ya. Harus, wajib rajin live Ustadz. Ini saya live-nya cuma sama SBU doang, yang kalau sendiri tuh nggak nggak ada mood buat live. Semangat Ustadz, kita semangati Ustadz Aryan ya teman-teman. Biar sering-sering live, karena banyak sekali orang-orang yang butuh edukasi seputar umroh mandiri nih Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Sehat semua insya Allah. Saya tuh tipe orang yang kalau kalau bicara depan kamera tuh agak kagok ya. Selalu begitu. Setiap kali bahkan kemarin ketika memulai perjalanan saya mulai perjalanan dari Turki dulu, kemudian ke Armenia, Azerbaijan, kemudian ke Georgia itu saya bikin target diri sendiri. Gimana caranya bisa bicara depan kamera dengan tidak grogi gitu ya. Sehingga kemudian bisa memberikan informasi semakin banyak kepada orang-orang baik misalkan umroh mandiri dan lain-lain. Jadi teman-teman semua alhamdulillah saya pernah cerita ke Mbak Evi ketika ketemu di Madinah ya bahwa dari Oktober, November, kemudian sampai Desember itu dari komunitas bisa umroh mandiri itu yang berangkat 500 lebih orang. Jadi banyak banget. Maka temanku travel bilang, itu mah nggak ngalah-ngalahin travel katanya. Benar Ustadz, benar. Sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaan kenapa sekarang banyak orang melaksanakan umroh mandiri. Pagi tadi kebetulan saya ketemu sama keluarga yang umroh mandiri saya bantu dari Kalimantan, bawa ayahnya, bawa ibunya. Dia cerita gini, Ustaz saya tuh sebelum melaksanakan umroh mandiri di sama keluarga tuh di apa namanya Tentang. kalau bahasa kita tuh kayak di underestimate kali ya. Tidak, jangan dong nanti gimana nanti di sana karena bawa orang tua dan lain. Justru saya bilang kalau melaksanakan umroh mandiri itu artinya kita mengatur semuanya sendiri. Justru malah lebih enak ketimbang kita ikut travel. Bukan berarti karena kita bawa orang tua ya Mbak Evi ya. Kalau bawa orang tua itu kan kita butuh pendampingan, kita butuh mengatur waktu yang sesuai dengan waktu kita fleksibel dan lain-lain. Sehingga kemudian kalau orang tua, apalagi yang sudah sepuh sekali, kalau ikut travel, kalau tidak ditemani oleh anak, jadi malah takutnya merepotkan orang lain dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara konsep umroh mandiri itu teman-teman, kita bicara tentang bagaimana caranya kita mengatur sebuah perjalanan itu sebaik mungkin, sehingga kemudian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga kemudian
umroh mandiri itu memang hanya untuk orang-orang yang memang mau belajar. Jadi belajar bagaimana mencari informasi sebanyak mungkin ya. Bagaimana caranya misalkan, oh rutenya mau bagaimana. Kalau Mbak Evi, kalau umroh lebih suka rute umrohnya Makkah dulu atau Madinah dulu? Kalau saya umroh mandiri bersama dengan keluarga saya sendiri, saya suka Mekah dulu, Ustadz. Tapi kalau Makkah bawa dulu. rombongan, saya suka Madinah dulu. Kenapa? Kalau bawa rombongan beda. Kalau bawa rombongan, Ustadz, pertama saya sebagai Amir Safar, Ustadz ya, saya sebagai ketua rombongan, saya ikut bertanggung jawab kepada kesempurnaan ibadahnya teman-teman. Dan menurut saya termasuk yang mengambil di pemahaman bahwa Bandara Jeddah tidak kita gunakan untuk mikot, Ustadz ya. Jadi kalau kita mau ke Mekah dulu, saya harus mengajak teman-teman untuk ngambil mikot di atas pesawat, di Lam-Lam. Nah, saya merasa Ustadz saya tidak bisa maksimal karena saat itu belum didampingi mutawif Ustadz ya. Itu saya sendiri yang dampingi. Jadi saya tidak bisa nih antara saat kita mau ambil mikot itu kan sudah waktu landing Ustadz. Waktu saya nggak bisa keliling ngeliatin jamaah satu persatu. Nah, sementara saya masih ada keraguan nih, Ustadz. Teman-teman ini udah kaos kakinya udah dilepas belum ya bapak-bapak? Udah ganti sendal belum ya? Walaupun briefingnya ini sudah sangat lengkap, tapi pasti ada satu dua orang itu yang miss, yang kelupaan. Nah, itu saya rasa hal itu tidak bisa saya pertanggungjawabkan, Ustadz. Saya takutnya itu cuma nanti kalau di akhirat diminta pertanggungjawaban sama Allah. Ini gimana dulu waktu mikot jamaahmu nggak sempurna pakaian ihramnya. Sehingga kalau saya lagi cuma umroh sendirian atau bawa keluarga kecil, saya umroh mandiri, saya mendahulukan Mekah. Tapi kalau saya bersama dengan rombongan, saya dulukan Madinah. Itu kalau dari saya, Ustadz. Oke, terima kasih. Ya, artinya kalau kita bicara umroh mandiri itu kan kita perlu mencari informasi itu sebanyak mungkin ya, Mbak. Jadi kita mulai dari penerbangan kita mau rutenya seperti apa ini. Kalau kita cuma mandiri cuma keluarga, ini juga perlu digarisbawahi lagi. Saya bilang ke teman-teman kalau umroh mandiri itu jangan bawa banyak orang gitu, maka jadinya kayak travel gitu ya. Ada yang saya bawa 30 orang, waduh. Karena apa ya? Karena mengurus orang banyak itu kan tidak semudah itu ya Mbak Evi ya. Kemudian saya pribadi menyarankan kalau umroh mandiri itu tidak terlalu banyak orangnya, lebih kepada mungkin keluarga kita yang memang kita kenal dengan baik, saya kemudian memudahkan kita komunikasi. Kayak rute misalnya, kita mau Mekah dulu atau Madinah dulu. Kalau ramai orang akan susah ngaturnya. Oh saya mau Mekah dulu aja, saya mau Madinah dulu aja. Sementara kalau kita berangkatnya rombongan kecil, keluarga kita kan gampang. Oh kita Mekah dulu baru Madinah misalnya. Jadi memang kalau bicara umroh mandiri itu kan lagi hype banget ya Mbak Evi ya, banyak banget orang yang memang tertarik untuk melaksanakan umroh mandiri. Salah satunya adalah karena memang lebih fleksibel waktunya. Ya, saya kebetulan kan akademisi yang baru resign ya Mbak Evi ya. Jadi saya punya teman-teman yang artinya teman-teman profesor, dokter yang dosen-dosen gitu kan, mereka banyak yang punya waktunya sangat limited sehingga kemudian kalau ikut travel itu terlalu lama gitu ya, ada yang hanya butuh untuk umrohnya saja. Bahkan kemarin ada teman yang dari Bandung, profesor gitu, dia umrohnya cuma 3 hari kalau nggak salah, jadi berangkat umroh selesai langsung pulang. Karena butuhnya cuma itu katanya. Sementara saya tidak mau kalau ikut travel nanti terlalu lama, sementara bayarnya tetap full ya. Jadi pertama dari segi waktu lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah dari segi apa namanya kebebasan kita juga mau ikut, kita butuhnya apa ya kan? Oh saya butuhnya hotel yang dekat ya sudah, kalau budgetnya ada berarti yang dekat. Kalau hotelnya budgetnya tidak mencukupi untuk yang dekat, berarti cari yang jauh pakai shuttle dan seterusnya. Sehingga kemudian fleksibel waktu, fleksibel dana juga kan, kita bisa juga ngatur beli tiket yang lagi promo kita bisa dapat lebih hemat kalau dapat promo tiketnya, hotel pun begitu. Jadi memang umroh mandiri lebih kepada itu sebenarnya. Dan tadi pagi juga ada yang bahas di grup, umroh mandiri itu akan lebih murah. Saya bilang nggak juga kok, nggak mesti umroh mandiri itu akan lebih murah dibanding travel. Tapi memang dalam banyak hal kita memang bisa mengatur segalanya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Oh yang banyak duitnya yang Mbak Evi tinggal terbang langsung Jakarta, Jeddah, Madinah, Tidak Jakarta perlu direct menunggu misalnya. tidak Oh perlu transit, tidak perlu saya itu menunggu. kalau tipe yang kalau betul. Saya tipe orang yang kalau bepergian itu sukanya mencelak-mencelok, berhenti dulu di negara-negara lain baru kemudian umrah gitu ya. Ya, kalau kita mandiri kan gampang. Oh, saya mau transit dulu di Dubai. Ya udah transit dulu di Dubai, ambil layover 1-2 hari istirahat.
Kemudian oh saya melanjut Turki dulu 3 hari. Sekarang lagi rame salju gitu ya, bisa ke Turki dulu. Oh saya baru kemudian kita mau umroh. Kemudian kita memang lebih banyak apa namanya waktunya dan bisa ngatur sedemikian baik. Kalau kita persiapkan dengan baik. Di grup saya itu kayak hari ini ada yang perjalanan ke Turki setelah 2 minggu di Saudi perjalanan ke Turki. Ada yang Turki dulu baru kemudian umrah. Ada yang Mesir dulu Bavi baru kemudian umrah. Ya dan itu semua dipersiapkan dengan baik. Bagaimana dokumen yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana kemudian kita persiapkan akomodasi kita dan lain-lain. Sehingga kemudian umrah mandiri itu memang hanya untuk orang-orang yang memang mau belajar banyak hal. Ya Ya. kan kita memang diminta untuk belajar banyak hal dari hal sesimpel mungkin bagaimana cara pesan transportasi, bagaimana kita cari tempat makan, bagaimana cara kita hotel, cari penginapan dan seterusnya sehingga kemudian memang dibutuhkan untuk orang-orang yang mau belajar. Kadang ada yang tanya begini, Ustaz saya mau mandiri tapi kalau disiapin dong Ustaz tiketnya, oh itu mah bukan tiketnya hotelnya ini, oh itu mah bukan mandiri, saya bilang pakai travel aja sudah. Oh Kalau iya, mau betul. mandiri, Jadi iya yang harus kalau mau mandiri digarisbawahi umroh betul, mandiri hanya untuk orang-orang yang mau belajar, betul. yang mau mempersiapkan perjalanannya sedetail mungkin. Jadi kalau cuma modal kepingin umroh murah aja, tapi nggak mau Hmm. susah, itu nggak cocok Ustadz ya umroh mandiri. Nggak cocok. Banyak komplainnya nanti dia sendiri yang komplain, dia sendiri yang jalanin gitu ya. Karena banyak Mbak Evi. Maksud saya belum umroh mandiri, tapi saya belum tahu cara beli tiket. Itu tantangannya. Saya ajarin gimana caranya beli tiket. Kita bisa live, kita bisa zoom, kita bisa ajarin gimana cara. Saya bahkan sekarang saya ajarin satu persatu ya gimana cara bikin rute perjalanannya sehingga kemudian tidak salah ambil rute penerbangan misalnya. Atau bagaimana kemudian cara ambil mikotnya misalnya ya. Karena kan tadi seperti yang dijelaskan Mbak Evi ada oh mikotnya seperti apa. Ada yang paham bahwa mikot itu boleh diambil di bandara Jeddah, ada yang harus ketika di pesawat dan seterusnya sehingga kemudian hal-hal seperti itu kan perlu dipelajari sehingga kemudian tidak salah dalam melaksanakan bagaimana umroh itu sendiri. Saya selalu bilang kalau baru pertama kali Mbak Evi ke teman-teman pakai jasa mutawif karena memang mereka akan mengarahkan. Jangankan orang yang eh, saya pribadi Mbak Evi ketika baru pertama kali umroh bahkan saya kan ngajarnya studi Islam. Artinya saya belajar gimana haji gitu ya. Bagaimana artinya secara keagamaan saya belajar itu. Ketika saya pribadi ketika sampai Saudi baik di Makkah maupun Madinah masih meraba-raba kan apalagi kalau kita yang memang sama sekali belum pernah gitu ya. Dan maka saya selalu bilang bahwa ketika kalau baru pertama kali akan lebih baik kita pakai mutawif sehingga kemudian kita bisa paham urutan dari awal sampai akhir baru kemudian nanti yang kedua kita bisa umroh sendiri baru keluarga dan seterusnya. Jadi memang harus belajar banyak hal. Bagaimana mempersiapkan perjalanan itu dengan baik. Kayak dokumen, Mbak Evi. Dokumen itu kan banyak yang kemudian menganggap remeh. Ya, kadang-kadang karena merasa, oh temanku berangkat umroh kemarin gak ditanyain kok Ustaz begini, oh gak ditanya. Ya kalau pas gak ditanyain, lah kok Benar, pas ditanyain gimana? Ya, ada benar. ada yang mau terbang, Ustaz saya ditanyain buku vaksin, kenapa nggak bikin? Karena kemarin si A pergi katanya nggak ditanyain. Lah, itu kan nggak bisa kemudian dijadikan standar bahwa oh, nanti tidak akan ditanyain, nggak bisa begitu. Jadi sesimpel apapun itu dokumennya harus disiapkan. Jadi harus paham bagaimana dokumennya, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana kemudian melaksanakan umrohnya sendiri. Karena perjalanan kita adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan hanya sebatas Lifestyle. jalan-jalan ke Mekah dan Madinah gitu ya, bukan leisure, bukan yang karena lagi kosong mau jalan-jalan gitu, bukan, tapi perjalanan ibadah yang memang dipersiapkan dengan baik. Jadi ilmunya harus betul-betul dipersiapkan ya. Bener, itu bener banget Ustadz. Termasuk beberapa tahun lalu, Ustadz, tahun lalu itu pernah ketat banget seputar umroh mandiri ini. Kalau Ustadz ingat, waktu itu saya pernah berangkat sendirian, Ustadz, karena saya saya langsung ketemu sama jamaah di eh, negara lain. Jadi saya berangkat umroh mandiri dari Indonesia. Dan saat itu aku spill, aku buat konten tahun lalu, Ustadz, aku spill. Yang aku bawa apa aja? Aku bawa satu map, betul-betul satu map. Karena kodarullah aku berangkat dari Bandara Juanda, di mana Bandara Juanda itu terkenal bandara yang paling teliti dan susah banget di zaman tahun lalu itu untuk melakukan umroh mandiri. Jadi waktu itu Ustadz, sampai aku itu bawa, aku kan spill Ustadz di kontenku itu, aku bawa paspor, lalu untuk
yang paspornya ini baru ini ya, maksudnya baru perpanjangan, itu juga aku saranin untuk bawa paspor lamanya kalau masih ada. Sampai sedetail itu saat aku mempersiapkan. Lalu aku juga saranin untuk bawa visa plus Cisco patuh plus izin travelnya kalau perlu dibawa sekalian langsung. Karena apa aku menyampaikan seperti ini teman-teman? Karena saya ini yang sering mengalami di bandara. Di bandara kadang-kadang pertanyaan petugas imigrasi itu bisa sampai nanya PPIU-nya loh. Itu mungkin banget terjadi. Dan menurutku Ustadz, memang kesiapan dokumen itu kita lebih baik kita susah, kita cari yang paling ribet itu yang kita ikuti nggak apa-apa. Daripada kita mempersiapkan yang seenteng mungkin, maksudnya cuma bawa visa sama paspor, ternyata kita di bandara kota kita, itu kita akan dipersulit. Sayangnya itu kalau kita sudah ngeluarin uang banyak, akhirnya kita gagal berangkat cuma gara-gara tidak bisa menunjukkan surat izin travel gitu kan, sayang banget. Iya, betul kayak kemarin itu Allahu Akbar. Allah sampai hari ini saya masih Allahu Akbar. Allah Maha Besar karena sudah waktunya berangkat. Saya setiap hari atur jam karena perbedaan antara waktu antara Indonesia dengan Saudi kan 4 jam yang Mbak Evi ya. Jadi setiap hari saya memang jam 4 biasanya saya sudah bangun, sudah ke masjid gitu ya. Pada waktu jam 4 saya bangun, kemudian saya dapat telepon dari Bandara Juanda, dari teman yang mau berangkat umroh mandiri itu. Dia sudah punya Siskopa tuh Mbak Evi, tapi kemudian ketika di scan itu yang punya dia tidak muncul. Jadi sistemnya Siskopatunya tidak muncul, yang lainnya muncul. Ini yang anak-anaknya, orang tuanya sudah masuk semuanya, yang satu belum muncul. Tapi Allah Akbar, saya bangun, kemudian pas banget waktunya pas gitu ya. Saya bilang ini udah Allah sudah bilang ini waktunya berangkat dia. Jadi mau gimana pasti bisa berangkat. Nah, jadi saya telepon teman untuk lihat Siskopatunya kemudian perbaiki ada apa sih itu. Karena namanya sistemnya Mbak Evi ya. Kalau sistem bisa jadi error dan kita kan itu kan di luar kemampuan kita. Sehingga kemudian kita harus cek dan recheck lagi. Kemudian dicek, kemudian dikirim barcode baru dalam bentuk file PDF dan terbaca sehingga kemudian masuk dan saya bilang alhamdulillah sudah waktunya berangkat mau gimana pun untung disiapkan kan ada juga yang Mbak Evi yang tidak disiapkan dia sudah bawa orang tuanya Mbak Evi bawa orang tuanya dan tidak ada akses komputer sampai tidak diizinkan terbang sama sekali. Nah, Jadi itulah kalau Bandara Juanda itu terkenal masya Allah ketatnya ya. Sebenarnya tujuannya bisa jadi kemudian karena banyak terjadi hal-hal yang mungkin sebelumnya gitu ya kemudian ya imigrasi memang berusaha untuk memperketat ya tujuan baik lah insya Allah ya. Sehingga kemudian saya selalu bilang ya lengkapin aja lah walaupun ditanya apa nggak ditanya ya sudah dilengkapi gitu ya jadi sehingga kemudian lebih tenang jangan sampai kemudian gara-gara selembar ini tadi dokumen satu ini malah kita nggak jadi terbang gitu. Ada cerita juga dari Balikpapan bahwa bahkan sampai diminta SK travelnya gitu. Benar. Nah, makanya Ustadz, kenapa saya berani ngomong, saya kasih tips itu teman-teman bawa SKPPIU, izin travel, itu karena kita sendiri pernah mengalami Ustadz. Makanya kalau ada tips, saya selalu bilang, pilih tips yang paling rumit, pilih tips yang paling susah, itu aja yang kalian ikuti karena mending kita bersusah-susah sebelum berangkat daripada pas hari H kita kesusahan. Iya, Bismillah. Nah, makanya saya tuh sukanya perginya ke negara-negara lain dulu, karena kalau dari negara lain kan cuma cukup visa aja kan. Gitu. Benar, benar Ustadz, benar. Tapi saya tuh merasa dulu kenapa ya pihak imigrasi ini kok bikin ribet orang mau beribadah. Saya selalu berpikiran seperti itu Ustadz. Padahal sekarang saya sudah menemukan jawabannya Ustadz kenapa kalau Surabaya itu lebih susah. Karena memang Surabaya, Jawa Timur itu termasuk salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja ilegal di luar negeri. Nah ternyata itu Ustadz jawabannya. Makanya imigrasi ini sebagai benteng, sebagai garda terdepan untuk menghalangi keinginan-keinginan seperti itu jangan sampai terjadi. Makanya yang ditanyakan ini kan banyak banget. Kenapa juga aku suruh mereka bawa paspor lama kalau memang ada. Itu untuk memperkuat, mempertegas bahwa kita ini sudah sering traveling. Jadi jangan dicurigai kalau kita ini mau jadi tenaga kerja ilegal. Sebetulnya itu. Jadi teman-teman ikuti tipsnya Ustadz Aryan Sahidi walaupun ribet ya harus diskopatu, harus meningitis. Tapi itu semua demi kebaikan teman-teman semua yang mau umroh mandiri. Iya, Bismillah lah. Saya selalu bilang kalau niatnya baik dan sudah waktunya berangkat, insya Allah. Tapi tadi memang harus dipersiapkan dengan baik. Kebetulan kalau saya kan ngurus teman-teman banyak
sekarang itu banyak pelajar-pelajar Indonesia yang di luar negeri itu minta urusan visanya ke saya kan dari UK, ada yang dari Jerman gitu yang ada yang kemarin dari Australia, kemudian ada juga yang dari Turki dan lain-lain gitu ya. Terus pada tertarik untuk melaksanakan umroh mandiri. Nah, kalau dari luar kan memang simple persyaratannya kan hanya sebatas ya visa gitu ya, sama kemudian vaksin meningitis. Kalau psikopat itu kan hanya di negara kita yang diminta ya. Ya sudah lebih simpel, lebih gampang gitu, karena memang dari negara yang tidak dari terbanyak tidak dari Indonesia. Jadi ya lebih lebih gampang gitu. Alhamdulillah. Sekarang lagi banyak promo apa Mbak Evi kayaknya ya. Alhamdulillah, tapi memang kalau masalah harga masih belum bisa kita bandingkan dengan tahun lalu, Ustadz ya. Iya. Tahun lalu Tapi kan luar udah biasa, harganya 7 juta, 6 juta, 8 juta. Tapi tahun ini ya lumayan lah. Menurut Ustadz nih, Ustadz boleh katakan tiket ini eh, dalam kata tanda kutip promo itu seperti apa, Ustadz? kalau ke Saudi, saya selalu bilang kalau promo itu di bawah 10 gitu ya. Kalau kalau di atas 10 itu masih standar sebenarnya. Karena rata-rata kan kalau penerbangan-penerbangan Saudi, Jakarta, Jeddah aja PP kan rata-rata di atas 10 kan Pak. Biasanya kan 11 gitu ya. Jadi kalau udah di bawah 10 itu sudah oke lah, sudah mulai promo. Saya selalu bilang sih gitu sih. Kalau Mbak Evi gimana? Kalau menurut saya, Ustadz, saya perbandingannya dengan tiket-tiket charter flight yang ada di Indonesia. Karena sekarang tiket-tiket charter flight itu rata-rata 14 juta ke atas. Jadi sekarang standar promo saya itu sudah meningkat, Ustadz. Kalau dulu harus di bawah 10 juta, sekarang ada tiket 12 juta. Itu menurut saya sudah murah. Karena kalau kita bandingkan, karena kalau saya pemberangkatannya secara rombongan, Ustadz ya, jadi saya harus berpikir Ya, kuantitasnya harus banyak tiket ini. Jadi sebetulnya umroh mandiri, betul betul. banyak sekali Ustadz yang tanya, Ustadz, jadi sebetulnya umroh mandiri itu habisnya totalnya berapa sih? Pertanyaan yang paling banyak kan itu Banyak. ya Mbak Evi ya. Betul. Bahkan kemarin tuh ada yang tuh biasa lah ya orang-orang, oh kalau biayanya habis segitu mendingan saya ikut travel ya nggak apa-apa juga nggak apa-apa juga karena Tapi memang kok banyak yang masalah. gitu ya Ustadz ya? Karena belum paham. Karena mereka belum paham Ustadz. Akhirnya ngomong gitu. Iya, karena nggak paham konsep umroh mandiri itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Saya bilang tadi bahwa umroh mandiri itu bukan bukan ngejar lebih murahnya, tapi lebih lebih kepada kita pengen ngatur perjalanan kita, mungkin mau lebih lama. Kayak saya ini Mbak Evi, saya kan lama mau 3 bulan. Itu kalau saya pakai ikut travel bayar berapa Mbak Evi? Udah. Travel mana yang mau berangkat, ya kan? Travel mana yang mau memberangkatkan 3 bulan kan gitu. Ya Jadi kemudian memang harga itu yang biaya paling menentukan murah atau mahalnya dari tiket pesawat Ustadz ya? itu dari tiket, dari hotel gitu ya. Kemudian itu yang dua komponen ini yang lebih utama yang akan menentukan murah apa tidaknya. Kemarin Mbak Evi, temanku bapaknya gitu bawa teman-temannya satu komplek katanya 21 orang. Ya Allah, Alhamdulillah. Rame. Ada promo, saya itu sampai terharu, ada promo Saudi itu yang 9 jutaan, Jakarta PP Jeddah PP itu 9 juta kurang lebih. Mereka 21 orang saya fasilitasi, itu saya bantu visanya, saya bantu dokumennya. Kemudian ketika pulang, bahkan bapaknya bilang, Ustaz saya punya nadar, saya pengen aja Ustaz umroh bareng saya ya, saya bayarin tiketnya. Oh, Alhamdulillah. Jadi memang biaya itu tidak 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 menjamin bahwa umroh mandiri akan lebih murah, tapi memang kita bisa mengatur sesuai dengan budget kita. Kalau mau ternyata duitnya banyak, nginepnya di apa namanya Swiss Hotel yang Mbak Evi ya, nginepnya di apa namanya di Burj Sofwa, Zam-Zam dan seterusnya ya. Kalau di Madinah bisa nginep di Movenpick, Madan, Hilton dan lain-lain. Kalau duitnya banyak. Kalau ternyata duitnya hanya cukup untuk yang yang 25 real sehari ada juga ya gitu kan. Saya kan karena lama di Madinah kadang jalan gitu ketemu hotel-hotel yang misalkan di depan King Fahd itu di depan Top Ten itu ada hotel Yusuf Talal namanya. Kemarin dikasih tahu teman saya main ke situ ada 6 bed harganya berapa 80 real per malam. Wah enak banget nih kalau orang mau lama gitu. Iya. Kalau orang yang budgetnya sedikit kan buat satu keluarga 6 orang nginepnya cuma 80 real per malam. Kalau kalau yang budgetnya sedikit. Kalau budgetnya banyak ya sana di Hilton, di Madan, di Darut Taqwa, di Taibah dan seterusnya. Jadi memang murah mandiri itu nggak ada patokan budgetnya karena standar setiap orang bisa jadi berbeda.
Saya tipe orangnya kalau berangkat sendiri hotelnya yang penting apa namanya nyaman gitu ya. Tapi kalau bareng keluarga baru kemudian hotelnya yang dekat karena bareng keluarga. Tapi kalau sendiri kayaknya eman-eman gitu sendiri hotelnya mahal banget gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi umrah mandiri itu bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah, tergantung kita dapat tiketnya berapa, tergantung kita menginap hotel bintang berapa dan seterusnya. Jadi teman-teman, umrah mandiri tidak menjamin bahwa umroh kita akan lebih murah daripada itu travel. Tapi saya yakin kita akan belajar banyak hal. Ya kalau sudah berangkat mandiri, nanti insya Allah akan ketagihan-ketagihan. Tahun lalu saya itu berangkat bukan apa namanya bukan mau nyaingin travel gitu, tapi berangkatnya kita rame-rame tahun lalu kan 61 orang. Saya bilang ini sebagai gong awal, sebagai pintu awal. Setiap orang nanti akan bawa keluarganya masing-masing atau bawa komunitasnya masing-masing sehingga kemudian bisa berangkat. Tahun ini kita reunian Bavi November. Ada yang sudah bawa teman-temannya, ada yang sudah bawa keluarganya, ada yang bahkan ibu-ibu bisa bawa jemaahnya ya teman-teman keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehingga kemudian pada berani gitu ya, pada Intinya ada budgetnya. yang mau belajar berarti Ustadz ya. Iya, artinya begitu. Kita mempersiapkan kita dengan baik dengan belajar tadi. Insya Allah. Ustadz ini banyak yang tanya nih. Banyak yang tanya, Ustadz, kalau umroh mandiri ini bisa murah karena tiket, lalu bagaimana Ustadz caranya Ustadz mencari tiket-tiket murah? Nah, saya selalu bilang ke teman-teman di grup itu, selain gabung kita di berbagai macam grup, kita langganan surelnya, langganan email. Saya selalu begitu. Saya kebetulan kemarin beli tiket Istanbul Jeddah itu PP naik Pegasus, kalau dasar Pegasus saya beli 3,2 juta PP dan itu udah dapat bagasi 20 kilogram untuk Ramadan Mbak Evi, untuk Ramadan. Saya dapat karena saya dapat email langsung dari maskapainya. Karena gini, biasanya kalau kita langganan email maskapai, kita ketika mereka akan ada promo tuh kita akan dapat email lebih awal. Sehingga kemudian kita bisa standby. Nah, makanya saya tuh kerjanya sampai hari itu ya email tuh masih ada di setiap hari dicek. Dan langganan banyak maskapai. Kalau ternyata tujuan kita adalah Saudi misalnya. Oh, Saudi itu maskapai yang sering dipakai adalah Saudi ya, Garuda, kemudian apa namanya Qatar, Etihad, Emirates misalnya, kemudian kalau dari Kuala Lumpur bisa Air Arabia, India Airways dan seterusnya, atau Singapore Airlines. Jadi kita langganan emailnya aja, buka websitenya, kemudian nanti kita subscribe ke newsletternya, atau kemudian ketika ada promo-promo begitu kita dapat lebih awal. Ya, Atau kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman nggak mau ribet langganan, karena kan aku tahu karakteristiknya sebagian besar warga Indonesia, netizen Indonesia ini maunya dapat info tapi nggak mau ribet. Kalian bisa join ke komunitasnya Ustadz Aryan Sahidi, Oh BUM, iya, bisa. Umroh Mandiri. Nah, hasil pencariannya Ustadz Aryan Sahidi, tiket-tiket murah akan di-share di sana teman-teman. Jadi itu jalan pintas buat teman-teman yang masih belajar, masih kesusahan cara cari tiket umroh mandiri, teman-teman bisa join ke komunitasnya Ustadz Aryan Sahidi. Ya kalau di grup itu Masya Allah saya tuh sekarang sudah apa namanya nggak terlalu banyak merespon gitu ya. Karena ternyata teman-teman itu Masya Allah Mbak Evi, karena memang dari awal grup itu kan nggak boleh ada jualan gitu ya. Jadi pure untuk saling share gitu. Jadi sekarang ada pertanyaan ABC teman-teman Masya Allah jawabin, bantu gitu ya. Kalau dulu mungkin saya lebih banyak merespon pertanyaan-pertanyaan. Sekarang saya biarin teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oh ada promo ini, ada kayak ketika kemarin tuh dari Agustus kan promo tuh banyak banget tuh. Itu teman-teman tuh Masya Allah ini Ustaz ada promo dikirim di grup. Kita waktu Oktober kan Pinter-pinter Ustadz ya, muridnya udah pinter-pinter sekarang ya. Masya Allah, Masya Allah. Contoh misalnya dari Agustus itu promo tiket kereta itu kan banyak banget, ya kan? Contoh dari Mekah ke Madinah itu kereta tuh paling 80 real kemarin, Mbak Evi. Kalau biasanya kan 170 real biasanya kan kalau ekonomi yang eksekutif di atasnya, yang bisnis di atasnya. Saya beli kemarin 104 real, temanku beli 85 real gitu ya. Saya beli tiket, saya hari ini tuh punya tiket kereta Mbak Evi dari Madinah ke Mekah, tapi saya kasih temen, nggak jadi saya pakai. Saya beli itu, jadi info-info begitu di share teman-teman di grup. Jadi boleh gabung di grup boleh, karena memang semuanya pada share, ada promo ini. Di Surabaya kemarin ada promo Singapore Airlines banyak ya dan lain-lain. Singapura banyak. Alhamdulillah, memang kalau gabung tuh yang intinya banyak belajar aja. Ada beberapa yang saya keluarkan dari grup karena tidak ada kehidupan, saya bilang.
Karena yang lain mau masuk gitu ya. Ini kalau kalau diem aja nggak ada info. Ada yang udah lama bertahun-tahun di grup ternyata masih pertanyaan basic itu ini perasaan udah lama di grup deh. Ya Ustaz saya tuh kalau di grup kadang susah baca udah ratusan chat ya. Berarti ya udah ganti yang lain berarti saya bilang. Ustadz, Jadi menurut Ustadz nih umroh umroh mandiri sendiri nih tahun-tahun beberapa tahun ini kan begitu menjadi tren banget. Menurut Ustadz, kehadiran umroh mandiri ini akankah menggeser positioningnya travel umroh di Indonesia? Kalau menurut pendapat Ustadz gimana? enggak, saya bilang enggak akan menggeser lah. Karena nyatanya Mbak Evi, umroh mandiri itu lebih cocok kepada orang-orang yang apa namanya kayak yang mau belajar banyak hal gitu ya. Kemudian yang mau kalau kata orang mau ribet, mau belajar A B C D kan kita banyak Indonesia ini kan kalau kita lihat yang tinggal di kota kan nggak banyak ya. Nah, tinggal kebanyakan orang-orang desa, orang tua kita misalkan ya di kampung itu kan susah kalau mereka mau ikut kayak mandiri begini susah. Boro-boro mau mandiri, akses informasi aja nggak banyak dapat kan. Sehingga kemudian semua pasti punya peluang. Ada yang memang mau meluangkan waktu beli tiket, pesan hotel, ngurus dokumen. Ada yang maunya terima beres gitu ya. Jadi saya bilang nggak mungkin menggeser lah. Semua sudah punya pasarnya masing-masing. Oke, saya sebenarnya ke teman-teman jangan merasa tersaingi dong. Justru bagaimana kemudian kita yang punya travel itu kita bikin program-program yang memang yang menarik gitu ya. Nah, tapi ingat bahwa tujuan utama kita adalah ibadah gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti kerjanya di sini main-main aja kerjanya. Karena Oh, jangan apalagi kalau kita baru pertama kali umroh Mbak Evi. Kalau baru pertama kali umroh itu saya selalu bilang kalau baru pertama kali umroh ya sudah fokus aja dulu ibadahnya. Jangan kemudian kebanyakan main ke sana ke sini. Udah nanti insya Allah kalau udah yang kedua, ketiga ya udah disentingi ke main ke sini, main ke sana dan nanti jangan sampai kemudian eh, waktu ibadahnya tuh harusnya kita bisa sholat lima waktu di masjid, malah jadinya di luar terus karena kita nongkrong mulu ke kafe dan lain. Kafe ini lagi viral, tempat ini lagi viral. Kemarin Jabal Khandaman dia sempat ditutup kayak karena digerebek banyak polisi, sampah, Ustadz. karena banyak sampah dan lain-lain. Saya ditanya, Ustaz nggak mau ke Jabal ini? Enggak, saya bilang. Saya kerjanya cuma dari rumah ke hotel, rumah, masjid, udah itu aja. Jadi nggak, saya bilang nggak mungkin apa namanya menggeser posisi travel. Semua sudah punya pasar masing-masing, sehingga kemudian tinggal bagaimana kemudian travel itu bisa menggunakan tadi informasi dan teknologi itu bisa digunakan dengan baik, sehingga kemudian bisa menggait semakin banyak apa namanya calon-calon jamaah yang mau berangkat bersama dengan travel ya. Bener, karena memang setelah saya pelajari Ustadz ternyata kehadiran umroh mandiri ini sama sekali tidak menggoyahkan travel ya, karena orang itu memang punya kepentingan masing-masing. Ada yang passionnya memang untuk traveling sendiri, ada pula yang memang maunya diurusin aja, mau diaturin aja. Jadi semuanya itu kayaknya memang sudah ada positioningnya masing-masing deh. Apalagi kehadiran umroh mandiri ini bisa juga dimanfaatkan oleh banyak travel umroh untuk bersinergi mungkin atau memfasilitasi dalam bentuk yang masih diizinkan oleh negara. Mungkin seperti itu Ustadz ya. Iya. Dan apa namanya? Saya sih berharapnya juga pemberi apa teman-teman gitu ya kayak yang mau melaksanakan umroh mandiri itu memahami itu maksudnya nggak boleh kemudian menjelek-jelekan gitu ya. Justru bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama, saling bantu karena nyatanya kita belum bisa yang pure 100% ngurus semuanya sendiri kan berarti kayak Cisco Park kita masih butuh bantuan travel kan ya. Misalnya kita masih butuh bantuan teman-teman yang punya link dengan muasasa dan lain-lain. Oh ya, saya ingin bilang ke teman-teman ada beda. Kadang-kadang teman kita nanti butuh apa namanya surat izin yang mengeluarkan visa. Saya bilang kalau yang visa itu adalah muasasah ya yang menjadi perantaranya di Saudi. Kalau yang diminta surat travel biasanya adalah yang mengeluarkan sisko patuhnya. Itu ada SK travelnya. Jadi memang kita masih butuh sekali bantuan dari teman-teman travel. Dan kita juga perlu berterima kasih banyak kepada teman-teman travel yang mau memfasilitasi itu. Ya.
Kalau enggak kita dapat dari mana dokumennya? Dokumen kasus kopatunya dapat dari mana misalnya gitu ya. Kalau visa kan banyak yang punya link ke muasasah itu ya, tanpa harus pakai travel juga bisa gitu ya. Tapi kalau kasus kopatu, kemudian atau ada yang mau umroh bikin atau ada yang mau bikin paspor pertama kali diminta rekomendasi dari travel misalnya ya, sehingga kemudian kita masih butuh sinergi satu sama lain. Jadi teman-teman travel kalau ada travel di sini nggak usah kemudian merasa aduh aduh gimana pasarnya nanti nih, aduh gimana nih, nggak usah. Kayaknya Ustadz 2025 kan ini sudah mau masuk 2025 ya tahun depan ya Ustadz. Betul betul. Kayaknya di tahun 2025 kita sudah harus stop ya. Yang sudah umroh mandiri stop untuk judgement ke travel. Yang umroh pakai travel stop untuk judgement ke yang umroh mandiri. Jadi jalan aja, yang umroh mandiri nikmati, yang umroh bareng travel syukuri. Jadi kita sama-sama jalan, ketemu di sana juga nggak usah compare-comparean harga yang buat sakit hati. Jadi santai aja, Betul. kita fokus ke ibadahnya aja. Kayaknya 2025 harus sering kita gaungkan itu deh Ustadz ya, supaya kebiasaannya teman-teman yang udah umroh bareng travel tidak mendiskreditkan umroh mandiri. Begitu pula yang sudah berhasil umroh mandiri, nggak nggak juga berasa apa ya, kadang kalau di sana itu ini lebih murah, lebih murah. Lalu orang yang dengar itu kan kadang orang ketika sudah bayar umroh mahal Ustadz ya, ini juga termasuk sering sekali aku sampaikan ke jamaah SBU, tolong jangan hentikan kebiasaan compare harga kalau tujuannya bukan untuk mengedukasi. Jadi itu akan menyebabkan satu luka hati tersendiri Ustadz untuk jamaah-jamaah Indonesia yang sudah merasa berangkat pakai biaya mahal, lalu tahu di sana ada yang umroh mandiri atau jamaah-jamaah SBU yang umroh dengan biaya murah, itu ada sedikit luka hati tersendiri. Jadi boleh diinfo kalau untuk edukasi, tapi jangan diinfo kalau cuma mau saingan murah-murahan gitu kali ya Ustadz ya. Lah iya, kalau kalau bicara murah-murahan, wah nggak habis-habis nanti. Kita akan ketemu dengan ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal dan seterusnya. Tapi lebih kepada, oh ya opsinya adalah saya kayaknya lebih cocok untuk berangkat mandiri. Oh saya lebih cocok berangkat dengan travel karena tipe orang yang mungkin tidak bisa ngurus semuanya, tidak bisa ngatur perjalanan, jadi butuhnya pakai travel ya sudah. Ya kemudian nggak usah kemudian kita habis. Oh jangan ini jangan. Ustadz, aku mau minta pendapatnya Ustadz nih tentang fenomena umroh mandiri tapi cari barengan. Nah, kan Hmm. sekarang lagi ngetren juga Ustadz, ketika bermunculan tiket promo, maka akan ada satu dua orang yang kepingin berangkat tapi nggak punya barengan. Akhirnya mereka menginisiasi untuk umroh mandiri tapi cari barengan, entah itu berlima atau berdelapan. Nah, pada akhirnya nih Ustadz, yang sering terjadi karena kenalnya juga belum pernah ketemu, belum pernah safar bersama, sehingga terjadi sedikit gesekan-gesekan nih karena safar dengan orang yang belum pernah dikenal. Nah, tipsnya dari Ustadz Aryan Sahaji, kalau lagi ada tiket promo, kita mau umroh mandiri tapi nggak ada barengan. Tipsnya dari Ustadz gimana? Kalau kayak di grup juga sebenarnya ada topik yang dibahas cari barengan gitu ya. Saya selalu bilang kalau mencari barengan, cari barengan boleh, tapi kita harus paham bahwa kita akan bersama dengan orang itu berapa durasi sekian lama misalnya. Dan persiapannya adalah mandiri masing-masing. Oh kalau mau barengan ya udah cari tiketnya sendiri-sendiri karena akan memudahkan ketika misalnya oh ternyata saya tidak jadi berangkat ya. Jadi kita tidak merepotkan orang lain untuk membatalkan penerbangan kita misalkan dan juga bisa menghindarkan dari terjadinya penipuan-penipuan yang Mbak Evi ya sekarang banyak banget kan orang oh jualan tiket murah sekarang oh saya bantuin beli ternyata nggak dibelikan jadi beli tiketnya sendiri misalnya udah beli sendiri beli aja dulu deh misalnya nanti kemudian baru kita bisa cari barengan. Kemudian dari segi hotel misalnya kita nanti cari barengan juga kan. Kadang-kadang ada yang oh saya udah punya tiket tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya sudah punya hotel misalnya. Ada yang mau bareng nggak? Kalau ada yang mau bareng silahkan. Saya kadang begitu Mbak Afi. Oh iya, kalau ada yang bareng silahkan. Contoh misalnya besok saya di Mekah dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu insya Allah saya di Hotel Ibis. Saya udah bayar kamarnya yang triple gitu. Kalau ternyata ada yang bareng silahkan barengan gitu ya. Silahkan barengan tapi nanti bayarnya nanti aja gitu. Kadang-kadang ya silahkan tinggal bareng silahkan. Gak usah bayar juga nggak apa-apa gitu. Ternyata kalau bayar hotel ya udah cari yang bisa memungkinkan bayar di tempat gitu ya. Kemudian menghindari terjadinya adanya penipuan-penipuan gitu ya. Kemudian dokumen misalnya dokumen ya diurus sendiri saja. Nah, diurus misalnya
diurus apa namanya visa ya udah ngurus sendiri. Kadang-kadang mau diurus online tapi kan kita juga belum tahu ya, kita juga belum kenal gitu sehingga kemudian lebih karena takut terjadinya penipuan. Jadi memang kita harus kalau kita cari barang itu kita memang disiapkan seluruh semuanya sendiri. Kemudian kita juga harus memahami bahwa perjalanan ini adalah kita akan berinteraksi dengan orang lain sehingga kemudian bagaimana caranya kita bisa meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan. Contoh begini Mbak Evi, hal simpel kadang orang tapi kemudian kalau tidak perjelas Mbak Evi, kita akan jadi omongan di belakang. Contoh misalnya kita kadang kebarengan ya makan misalnya Mbak Evi, minum deh. Aku bayaran dulu ya ntar bayar nanti. Nggak semua orang tuh mau nagih. Bener. Gak semua orang itu mau ngingetin, tadi lu bayar tuh, padahal mungkin cuma 3 real. Rasanya gimana gitu yang mau nagih 3 real misalnya gitu ya. Jadi kemudian kita harus paham itu. Jadi kalau mau barengan, ya udah ketika ada hal sesuatu yang memang harus dibayar ya dibayar. Jangan sampai kemudian nanti gue bayar di rumah nanti dibayar nanti. Ya kalau orangnya mau nagih, kalau orangnya nggak enak kan, jadi malah jadi omongan misalnya gitu. Terus harus jelas juga Mbak Afi, saya kemarin kebetulan bareng sama 3 orang ketika di Mekah. Saya bilang ke teman-teman, makanan kalau saya taruh di luar begini, ini artinya boleh, silahkan. Tapi kalau yang saya taruh misalnya di koper saya, berarti itu belum. Belum. Tapi kalau saya sudah open, berarti itu udah boleh. Nah itu baru masuk nih, Akhiruddin Rudi baru masuk dia. Teman saya ketika umrah kemarin, saya bilang ke teman kemarin sama Rudi sama Mas Pak Satria itu, ini makanan kalau udah di luar begini boleh silahkan. Tapi kalau di dalam berarti belum menjadi hak umum. Jadi kita memang harus belajar betul bagaimana kemudian menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, terkait dari segi pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian kita jauh dari kerugian dari segi material dan seterusnya. Ya. Masya Allah, teman-teman ternyata ada banyak sekali pengalaman dan ilmu yang harus kita persiapkan dulu nih kalau kita mau umroh mandiri. Jadi umroh mandiri itu bukan berarti harganya pasti murah, enggak. Umroh mandiri itu tergantung kemampuan kalian. Kalau mau hotelnya yang murah ya cari yang murah, yang mahal cari yang mahal. Yang penting katanya Ustadz Aryan Sahidi tadi adalah umroh mandiri itu hanya untuk orang-orang yang mau belajar ya. Jadi nggak boleh kalian mau umroh mandiri tapi ngandalkan orang lain, misalkan cari barengan, oh ya udah deh biar diurusin si Fulan, aku tinggal ngikut aja. Itu rawan terjadi pertikaian di akhir Ustadz ya. Betul. Karena kemarin ada juga yang cerita kemarin karena cari barengan gitu sehingga kemudian si B merasa sudah ngurusin sehingga kemudian dia merasa ngurusin itu capek loh dan dia nggak merasa nggak dihargai dan yang diurusin juga nggak merasa punya beli kasih apa kayak gitu ya. Ucapan terima kasih gitu. Iya. Pertama contoh gini, orang beliin tiket itu bukan mudah loh Mbak Evi, ya kan? Kalau satu mungkin iya, tapi kalau misalkan dia satu keluarga, kita mantengin datanya satu huruf aja nggak boleh salah, kan gitu ya? Tanggung jawab Namanya ada di si pemesan ya Ustadz ya. betul, betul. Nanti yang dipesanin juga nggak ngerasa gitu. Jadi jadi kita memang harus betul-betul apa namanya open dalam hal-hal begitu ya. Baik, oke teman-teman kita open sesi Q&A ya. Silakan ketikkan di kolom komentar baik di liveku ataupun live-nya Ustadz Aryan. Silakan teman-teman yang mau tanya, kalian boleh tanya apa sih keresahan kalian selama ini tentang umroh mandiri, atau ada yang mau berbagi pengalaman juga, siapa yang sudah berhasil berangkat umroh mandiri, boleh kalian tulis di kolom komentar. Sambil nonton, sambil di tap-tap layarnya, sambil yang belum follow TikToknya Ustadz Aryan Sahidi, kalian follow ya. Kalian follow supaya teman-teman semua makin teredukasi dan termotivasi untuk bisa berangkat umroh. Oke, gimana caranya urus visa, Pak? Ustadz, gimana caranya urus visa? Kalau visa kan banyak sekali apa namanya muasasah yang sekarang menerima visa secara perorangan. Kalau dulu kan berarti kan muasasah itu nggak mau gitu ya. Jadi sekarang tinggal cari teman-teman yang punya link, silakan cari bagaimana yang mau menyediakan apa namanya visa secara perorangan. Kayak saya biasa ngurus teman-teman visa dari grup itu saya biasa bantu gitu kan. Contoh misalnya dari Oktober sampai Desember itu dan 600-an kayaknya yang saya urus visa dari teman-teman bisa umroh mandiri.
tinggal cari aja yang mau. Nah, biasanya Mbak Evi, syaratnya itu kan tergantung provider visanya. Kalau saya Mbak Evi tipikal yang syaratnya banyak. Jadi kadang pernah ada yang mau pesan gitu keluarga, ih ternyata ribet ya syaratnya, nggak apa-apa. Saya bilang ya nggak jadi deh kalau ribet begitu. Oh ya nggak apa-apa, belum belum, berarti belum jodohnya. Contoh misalnya beberapa provider itu Mbak Evi hanya butuh scan paspor, karena memang sebenarnya dengan scan paspor itu sendiri kan kita sudah bisa apply visa Mbak Evi tanpa kita menginput tiket. Kalau di sistem muasasanya kan itu bisa. Cuman kalau saya pribadi ngerasa eh, saya nggak yakin membantu visa hanya dengan modal scan paspor. Jadi kita teman-teman kalau mengurus visa biasanya saya minta dokumennya itu Mbak Evi, saya minta scan paspor, kemudian tiket pulang pergi, bukti hotel, kemudian nanti kalau dilengkapi dengan sesuatu dari scan KTP, scan KK, bahkan di saya itu saya minta surat pernyataan kembali ke Indonesia bermaterai. Kalau ternyata perjalanannya disponsori oleh siapa, kita minta surat sponsornya bermaterai juga. Kemudian kalau ternyata dia bekerja, berarti kita minta surat keterangan bekerja. Itu kalau dilengkapi, semua selesai. Teman-teman harus tahu bahwa visa umroh itu, saya belum pernah ada kasus visa umroh yang tidak terbit, Mbak Evi, kecuali yang orang yang pernah ada kasus sebelum-sebelumnya. Contoh misalnya dia Yang pernah mendadak pernah Ustadz ya, yang ngurusnya mendadak ya. Iya, makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau mau urus visa umroh ke saya itu bisa paling paling tidak 1 bulan sebelumnya Mbak Evi. Bukan apa-apa, karena misalnya ke dalam 1 bulan itu kita takutnya misalnya sistemnya sekarang down, dan itu bisa beberapa hari kan kalau down. Jadi kita ada spare waktu banyak. Oh ternyata sudah terbit visanya, ternyata nomor paspornya salah Mbak Evi. Jadi kita harus ulang lagi apa namanya reapply lagi. Saya kan kita punya banyak waktu sekali untuk menyiapkan dokumen itu. Jadi saya selalu bilang dari 1 bulan sebelumnya. Tapi nggak boleh kemudian apply-nya kelamaan Mbak Evi. Kemarin itu ya Allah saya tuh jam berapa di Saudi sekitar jam 10-an kayaknya Mbak Evi. Saya tuh dihubungin sama teman. Ustadz ini ada temanku yang tertahan di Bandara Madinah karena visanya itu bukannya ditulisnya visanya itu 13 April 2025 ya berlakunya. Terus dia apply dari 16 Agustus Mbak Evi. Berangkatnya November. Wah, Kan udah expired dong visanya kan? Ya kan? Saya bilang makanya teman-teman, visa itu kita bisa apply ke visa provider dengan syarat tadi tiket pulang pergi, kemudian scan paspor, KTP, KK, dari surat pernyataan dan seterusnya itu. Dan kita juga harus paham bahwa visa umroh itu berlakunya hanya 90 hari sejak visa itu terbit. Karena Mbak Evi, banyak juga yang konten kreator yang bikin video yang menjelaskan bahwa visa umroh itu berlakunya 1 tahun Mbak Evi. Karena di visa itu kan kalau kita lihat kan ada keterangan tuh 13 April 2025, 29 April 2025. Itu kan bukan tanda masa berlaku visanya. Itu masa tanda 13 April itu orang yang menggunakan visa umroh bisa masuk ke Saudi paling telat itu 13 April 2025 dan harus keluar Saudi 29 April 2025 karena itu sudah masa apa namanya peralihan untuk ke haji. Ini banyak kemarin Mbak Afi, umrohnya Ramadan, tapi sudah apply visanya dari bulan lalu. Ya sayang ya hangus, Ustadz. saya Akhirnya hangus. hangus, hangus. Saya kemudian sempat DM ada satu konten kreator besar gitu, followersnya 100 ribuan gitu. Ustadz, saya bilang boleh nggak video ini dihapus? Karena video ini antum menjelaskan visa itu berlakunya 1 tahun, padahal visa itu tetap 90 hari, durasi tinggal juga tetap 90 hari. Terus beliau jawab, tapi udah saya bikin klarifikasinya. Masalahnya Ustadz, nggak semua orang nonton video klarifikasi itu, ya kan? Ada yang nonton video ini kemudian langsung play visa, dan banyak kejadiannya kemarin Mbak Evi, ya, yang, Berarti yang benang merahnya Ustadz di dunia umroh itu memang peraturan ini bisa berganti bukan hanya tiap bulan ya, bahkan tiap hari peraturan ini bisa berganti. Jadi teman-teman betul, pastikan mencari informasi yang terupdate seputar umroh. Carinya informasi yang terupdate. Apalagi kalau di TikTok itu kadang kalau lewat videonya, itu kadang video tahun lalu kalau lagi FYP bisa muncul lagi. Nah, belum tentu betul, juga tahun gitu. lalu itu sekarang masih relate dengan peraturan tahun ini. Misalkan tahun lalu ada yang bikin tips umroh mandiri. Hanya berbiaya 18 juta. Misalkan waktu lagi ada promo Saudi Ustadz ya, di situ dia tidak mencantumkan vaksin meningitis.
Nah, itu nggak relate Betul. dengan tahun 2024. Itu sudah pakai vaksin. Itu yang bahaya, Ustadz ya. Betul, kayak sekarang udah butuh vaksin meningitis dan sehingga kemudian kita memang harus cari informasi sebanyak mungkin. Ya. Nggak, jangan malu bertanya. Makanya saya bilang ke teman-teman, gabung deh di grup. Gabung itu nggak cuma sekedar gabung kemudian kamu ngilang nggak, tapi kemudian kamu baca, cari informasi gitu ya. Itu jadi tempat belajar. Kalau kamu punya informasi-informasi, sharing ke teman-temannya. Ini Allah Akbar, berarti saya kan nggak tahu teman-teman itu kalau saya nginep di mana pada ngikut gitu. Jadi ada beberapa hotel yang kemudian rame sama anak-anak bisa umroh mandiri, grup teman-teman kita dari grup bisa umroh mandiri. Contoh kemarin saya tuh nginep di hotel Emar Al Khalil di apa namanya di Makkah. Itu kan jalan kaki dekat kan ke masjid dan itu murah 500 ribuan gitu per hari. Tapi jalan kaki aja dekat lewat di apa namanya Swiss Hotel itu di Gang Swiss Hotel. Terus kemudian ketika saya ke sana, wah jadi rame. Hotelnya jadi penuh sama anak-anak bisa umroh mandiri. Hotel Ibis, saya pernah di Hotel Ibis, kemudian teman-teman mulai ikut Hotel Ibis gitu. Jadi kita sebagai content creator ternyata punya pengaruh demikian, sehingga kita harus berhati-hati apa yang kita share gitu ya. Bener, bener Ya, banget itu Ustadz, bener. jangan sampai Makanya kan kemudian nanti setiap kali mau posting, aku pikir 1000 kali dulu Ustadz. Contohnya, eh, wataknya, perilakunya netizen, sebagian besar netizen Indonesia ini nggak bisa sama sesuatu yang viral-viral. Contohnya Jabal Handama Ustadz, bayangkan dulu sebersih apa Jabal Handama dan sekarang menjadi sekotor apa ini Jabal Handama. Nah, itu kan juga salah satu faktor Ustadz ya, salah satu faktor bahwa menjadi konten kreator itu teman-teman jangan asal share karena bisa jadi perilaku kita selama di tanah suci itu dijadikan contoh oleh orang lain. nih teman-teman, bagaimana cara gabung dengan grup? Teman-teman kalau gabung bisa masuk ke grup Telegram dengan klik link yang ada di profil TikTok saya ya. Nanti gabung, belajar, banyak baca gitu ya. Dan bisa baca panduan bisa Nah, umroh mandiri. Ustadz Aryan Saidi ini juga bikin panduan, teman-teman juga bikin modul Ustadz ya, juga pokoknya beliau bikin panduan umroh mandiri itu lengkap banget. Kalau kalian pelajari itu dan kalian mau tanya, kalian mau update berita-berita terbaru, insya Allah teman-teman umroh mandiri ini bukan menjadi sesuatu yang susah ya, asalkan teman-teman mau belajar. Iya, Bismillah mau belajar. Oke, Mbak Ustadz Evi, ada lagi yang kita punya waktu sekitar 10 menit buat tanya jawab ya Mbak Evi. Kebetulan saya itu ada teman dari Tajikistan di kamar saya, di rumah lagi main. Nanti mau ke stasiun karena kereta jam 12 ke Mekah. Oh, terima kasih Ustadz untuk kesempatan hari ini untuk bisa live bareng. Semoga teman-teman semua yang selama ini setiap liveku selalu tanya tentang umroh mandiri, umroh mandiri. Ini aku datangkan suhunya ya. Teman-teman bisa langsung follow akun TikToknya Ustadz Aryan Sahidi ya. Teman-teman follow. Lalu di bagian atas ada link, teman-teman bisa klik link itu dan teman-teman nanti akan otomatis join ke grup tele. Nah, di grup telenya Ustadz Aryan, di situ ada banyak sekali member yang bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar umroh mandiri. Dan Ustadz Aryan Sahidi, kalian bisa ngeprint ya modulnya. Beliau juga bikin modul tentang umroh mandiri lengkap, berhalaman, berlembar-lembar. Itu bisa kalian pelajari. Di situ lengkap. Itu Mbak Evi print apa? Apa Ustadz? Itu Mbak Evi di print apa? Oh, sampai saya print, tenang Ustaz, sampai saya pelajari itu Ustaz. Jadi pokoknya harus belajar teman-teman, harus belajar. Soalnya dalam mempersiapkan umroh mandiri itu wajib yang namanya belajar karena tidak ada satu orang pun yang bisa kita andalkan kecuali diri kita sendiri. Jadi di print, dipelajari satu persatu mulai dari cara booking tiket murah, cara booking hotel, nanti cara pengurusan visa, semuanya sudah ada. Dan teman-teman yang tanya kemarin tentang pengurusan visa untuk yang mau umroh mandiri, teman-teman bisa kontak langsung Ustadz Aryan Saidi. Beliau juga menyediakan pengurusan visa untuk teman-teman yang mau berangkat umroh mandiri. Insya Allah. Terakhir nih Ustadz, kita minta doanya Ustadz dari Tanah Suci supaya teman-teman semua yang gabung di live ini Allah mudahkan untuk segera datang ke Baitullah. Amin, amin, ya Rabb, ya amin. Dan insya Allah dimudahkan semuanya ya. Intinya semuanya berprasangka baik pada Allah karena definisi mampu itu Mbak Evi bukan tentang harta ya Mbak Evi ya. Bukan tentang itu. Tapi ternyata definisi mampu itu ketika Allah sudah menghendaki kita berangkat ke situ. Ya,
Walaupun banyak kayak sekarang lagi rame Mbak Evi ya, siapa yang penjual teh ya, yang sekarang banyak sekali travel umroh yang kemudian menawarkan untuk umroh gitu ya. Itu Allah dengan sedemikian sedemikian. Tapi nanti kita lihat yang berhasil berangkat apa tidak. Kalau ternyata Allah sudah berangkat, ya berarti akan berangkat. Jadi kita memang perlu banyak doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau ngerasa gini, contoh kita udah ngerasa, gue mampu nggak ya, padahal tapi nggak punya uang. Kita udah merendahkan apa namanya betapa besarnya kuasa Allah, ya, betapa besarnya kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalikkan segala sesuatu dari yang mungkin bagi kita adalah tidak mungkin, tapi bagi Allah ada sesuatu yang sangat mudah sekali. Jadi tetap doa ikhtiar yang baik, yang banyak. Kemudian kita ketuk oleh pintu langit, kita berbanyak doa kita, ikhtiar kita. Semoga Allah mudahkan semuanya, siapapun di sini bisa umroh bareng keluarga, bareng orang-orang yang dicintai, baik anak, istri, ayah, ibu. Dia. Saya kemarin 2 hari lalu ketemu ada salah satu grup, member grup yang umroh bareng bapaknya Mbak Evi. Itu saya tuh rasanya Masya Allah, Bapak. Terus pernah juga ada juga teman dari anggota grup itu bareng ibunya nginep di Hotel Fairmont. Baru pertama kali umroh, baru ada dananya, tapi pengen sekali memberikan yang fasilitas terbaik buat orang tuanya di Fairmont. Kemudian di Madinahnya di apa lupa gitu. Jadi kalau kita bicara konteks mampu itu ternyata luas sekali, tidak hanya sebatas tentang harta, tidak hanya sebatas, tetapi mampu yang berarti memang Allah sudah waktunya. Allah bilang, oh ini udah waktunya udah berangkat. Sekarang Allah mampukan semuanya, fisik, finansial, dan keimanan dan seterusnya. Jadi semoga Allah mudahkan semuanya dan mau belajar dan mau berbagi. Karena bisa jadi kemudian informasi yang kita berikan itu menurut orang biasa saja, tapi menurut sekian banyak orang itu ada sebuah informasi yang sangat berharga. Jadi harus mau belajar dan nggak boleh pelit ya. Karena bisa jadi kemudahan-kemudahan hidup kita adalah karena kebaikan-kebaikan kita dalam memudahkan urusan-urusan orang lain. Ya. Saya merasa Mbak Evi, saya tuh di sini udah pekan ke-7 Mbak Evi. Ini saya tinggal di apartemen ini itu sudah 1 bulan Mbak Evi. Dan saya nggak diminta bayaran. Masya Allah, Saya dimudahkan ngerasa, sekali urusannya sama Allah. saya tanya yang punya Mbak Evi, Bu, saya kan mau saya nggak usah Ustadz, Ustadz tuh Masya Allah udah bantu banyak orang untuk bisa umroh dan seterusnya. Sekarang giliran saya juga pengen ikut andil membantu Ustadz biar bisa tempat tinggal di sini dan Ustadz juga di dalam kesempatan yang sama juga Ustadz memudahkan urusan orang lain. Jadi ya sudah, kita Bismillah aja. Ketika memang niatnya baik, Insya Allah ada di jalannya. Mau ke Baitullah, Insya Allah ada jalannya. Dan jalan itu kadang nggak tahu kita mau bagaimana. Jalan yang naik turun gini dulu, ya, belok-belok dulu, ternyata kita baru nyampe, nggak apa-apa. Ya tinggal Bismillah, Insya Allah dimudahkan. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Aryan Sahidi waktunya sore hari ini. Semoga ini lagi-lagi bukan live terakhir kita bareng ya. Karena Ustadz Aryan ini teman-teman agak susah banget kalau disuruh tampil di depan kamera. Nanti kita pikirkan ya caranya gimana supaya Ustadz mau rutin live tapi tanpa harus tampil di depan kamera ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung live hari ini. Masya Allah sudah ribuan orang nih yang tergabung live hari ini. Semoga informasi yang kita berdua sampaikan bermanfaat. Kalian ambil positifnya, kalian buang jelek-jeleknya. Terakhir kita tutup dengan akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz, pamit dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum. teman-teman. Waalaikumsalam. Oke.